Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Gita. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Bahtiar. Katanya ada yang... Oh iya, betul yang mau disampaikan ya. Jadi sampai lupa nanya kabar. Saya hari ini tuh mau melakukan coaching bersama rekan saya, Bu Iis. Nah, saya minta tolong Pak Bahtiar, boleh ya Pak ya? Minta tolong mengamati pelaksanaan coaching saya, apakah sudah baik atau belum, seperti itu. Nah, dari coaching yang nanti akan dilaksanakan, apa yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut? Yang paling utama sih saya pengen dilihat itu bahasa tubuh saya ya, gestur saya, bahasa tubuh apakah sudah sesuai dengan kebutuhan coaching gitu ya, apakah sudah nyaman bahasa tubuh saya, apakah kalau saya menanyakan sesuatu dan coachingnya menyampaikan tuh apakah saya sudah memperhatikan dengan baik gitu. Jadi kadang-kadang kan dari bahasa tubuh kan terlihat ya Pak, seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya ini nanti bahasa tubuhnya. Nah, kemudian kira-kira kompetensi mencapai dari kegiatan coaching ini apa? Kan kompetensi yang kita pelajari itu 3 ya, hadir, mendengar aktif, pandang bobot. Nah dari 3 itu saya ingin fokusnya ke satu aja yang mendengar aktif, gitu ya, mendengar aktif. Nah, dari mendengarkan aktif tadi, kira-kira kompetensi yang spesifik yang ingin dicapai oleh Bu Gita? Mendengar aktif, jadi apakah saya bisa mengambil inti dari yang disampaikan coach ya? Betul. Jadi mengambil kata kunci dari kata kunci apa atau tidak ya? Nah, kemudian indikator tercapaian yang ingin dituju apa nih? Minimal kalau saya sudah cukup mendengar aktif itu saya bisa mengulang apa yang disampaikan gitu ya. Lebih bagus lagi kalau saya bisa ngambil intinya atau keywordnya atau kata kunci tadi yang dia sampaikan gitu. Jadi minimal bisa mengulang. Kalau lebih bagus lagi bisa mengambil inti atau kata kuncinya gitu ya. Baik, saya seperti sudah bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan. Kita mulai saja proses coachingnya. Iya, mangga ditunggu ya. Nah, Bu Iis, hari ini seperti yang kita janjikan akan ada coaching. Tapi saya minta izin, saya minta dimulai sama teman saya, Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, ini Bu Iis. Selamat siang, Bu Iis. Selamat siang, Pak Bahtiar. Minta tolong ya Pak Bahtiar ya. Gak apa ya Bu Iis ya, ini nanti buat masukan saya terhadap coaching yang akan dilakukan ya. Bu Iis mah santai ya, ngobrol ya. Ngobrol aja. Iya, siap. Baik, kemarin itu Bu Iis mau nyampaikan apa ya, yang permasalahan apa ya? Iya, jadi begini ya Bu, saya meminta waktu kepada Ibu. Jadi saya ada permasalahan terkait di sekolah saya. Jadi permasalahannya itu saya di sekolah melihat siswa saya ini kepeduliannya sangat kurang ya Bu untuk terhadap lingkungan sekolah ini. Oh, jadi permasalahannya itu kepeduliannya yang sangat kurang. Iya, betul. Nah, inginnya Bu Iis dari permasalahan ini apa? Kondisi ideal. Ya, kondisi ideal yang saya harapkan di sini, siswa dapat lebih peduli terhadap lingkungan sekolah. Contoh minimalnya itu mereka bisa memilih dan memilah sampah dengan baik. Jadi lebih peduli terhadap lingkungannya, memilih dan memilah. Iya. Oke. Nah, untuk bisa mencapai harapan yang tadi, anak-anak jadi peduli, bisa memilih dan memilah, apa yang sudah dilakukan ya? Yang sudah saya lakukan terhadap siswa-siswa saya terkait dengan kepedulian sampah ini, kepedulian lingkungan ya khususnya, saya mengedukasi siswa bagaimana mereka bisa memilih dan memilah sampah yang benar. Kemudian saya juga terus mengedukasi, namun belum berhasil. Baik. Jadi yang sudah dilakukan itu mengedukasi kepada siswa untuk memilih dan memilah, tapi belum berhasil. Nah, belum berhasil ini dari skala 1 sampai 10, 1 itu kondisi yang belum bisa diharapkan, dan 10 itu sudah sukses, itu sesuai harapan, sudah di angka berapa?
Saya kira sekarang kondisi ini masih di level 5. Oh, di level Iya, 5. karena saya lihat anak-anak itu masih belum bisa ya memilih dan memilah sampah meskipun kita sudah menyediakan sarana prasarananya, tapi tetap anak itu masih mencampur adukan sampah-sampahnya. Tuh, Banyak harus dipisah ya, kita sudah dipilih dan dimasukkan sesuai dengan jenis sampah yang mereka buang. Baik, oke, jadi sudah diedukasi di level 5. Kemudian apa yang kira-kira belum dilakukan tapi bisa menaikkan level 5 ini, Bu? Gitu. Apa ya? Menurut saya yang perlu dilakukan ya, perlu adanya mungkin sosialisasi secara terus-menerus, baik dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah sih sudah, namun kita saya rasa perlu juga ya mengedukasi siswa itu dari pihak yang terkait, contohnya dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun dari Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Oh, baik. Jadi selain dari pihak sekolah, ada dari pihak asosiasi lingkungan hidup atau dari bank sampah. Iya. Dan ini belum dilakukan. Sudah. Sudah. Rutin. Rutin. Jadi tadi selain mengedukasi siswa, sudah juga dilakukan edukasi dari luar. Rutin. Harapannya rutin ini seperti apa? Untuk harapan kedepannya mungkin saya membuat jadwal secara rutin ya minimal 1 bulan 1 kali. Ya, dengan sosialisasi dari lingkungan hidup ya betul maupun dari Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Baik. Jika ini dilakukan, nanti angka yang 5 itu akan mencapai berapa ya? Setelah dilakukan sosialisasi dari pihak terkait, saya sih berharap ya secara rutin itu bisa naik ke level 7 ya. 7 minimal. Oke. Ini 9 ya. Ya namanya mengedukasi dalam hal ini proses ya. Jadi saya tidak muluk-muluk dulu untuk pertama kali ini ya cukup di level 7 saja dulu. Baik. Jadi sudah mengedukasi, dari luar juga sudah dihadirkan, tapi belum rutin. Ya. Nah, Bu Iis merasa ini sudah efektif, tapi akan lebih efektif bisa menaikkan 2 angka tadi ya, jika dilakukan secara rutin minimal sebulan sekali. Gitu. Oke. Untuk mencapai ini, ada pihak lain yang perlu dilibatkan, Bu Iis? Ya tadi ya kalau dari pihak luar mungkin itu dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari Asosiasi Bank Sampah Indonesia, kemudian juga dari yang terpenting dari parent sekolahnya kita libatkan para guru-guru, kita libatkan peserta didik yang terkait dalam komunitas pedulian sampah, karena kita ada komunitas namanya GSD, Green School Community, kita libatkan mereka. Kemudian juga kita libatkan tata usaha juga, kemudian yang terpenting adalah petugas kebersihan. Kita edukasi dilibatkan banyak ya, banyak pihak ya. Oh, baik. Iya betul. Kira-kira apa yang menjadi kendala untuk ini bisa terselenggara? Untuk kendala ya pasti memang ada dalam kegiatan edukasi ini. Ya pertama mungkin dari segi Dinas Lingkungan Hidup kita kan harus mengkoordinasikan jadwalnya, itu menjadi salah satu kendala. Begitupun dari Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Terkait kendalanya, bagaimana solusinya? Saya khawatir kita udah rencananya bagus ya kan, ada kendalanya jadwal jadi. Nah, biar rencananya Bu Isa udah bagus ini yang rutin gitu ya, terlaksana dengan baik agar levelnya itu benar-benar naik 2. Bagaimana mengatasi kendalanya? Untuk mengatasi kendala mungkin kita koordinasi jauh-jauh hari ya dengan pihak sekolah. Tentunya kita dengan meminta izin kepada kepala sekolah untuk membuat surat ya, kita berikan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar nanti jadwal pada saat jadwalnya sudah fix sudah siap gitu. Harus ada prepare dari jauh-jauh hari biar nggak bentrok gitu ya guys ya. Nah, ini rencananya udah bagus, kendalanya kayaknya udah mulai bisa diatasi. Kapan kira-kira eksekusinya? Untuk dengan pihak terkait Dinas Lingkungan Hidup mungkin dalam bulan ini. Dalam bulan ini. Bulan itu di bulan Maret ya. Bulan April. April, awal April berarti sekitar minggu 1, minggu 2, minggu pertama. Oke, baik. Sudah terbayang di minggu pertama ini Bu Is akan koordinasi dengan siapa? Ya, udah ya? Sudah dengan Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Ada lagi nggak ya Bu Is solusinya selain ini? Solusinya karena terkait dengan
bermasalah lingkungan biasanya harus tiap hari kita edukasi anak-anak itu, dari misalkan dari yang piket di kelas itu juga kita merupakan salah satu edukasi juga. Kemudian mungkin kita adakan apa namanya bukan dia ya namanya ya slogan kita pasang stiker ya gitu biar mengingatkan ya gitu ya, selalu mengingatkan anak agar peduli lagi terhadap lingkungan. baik. Wah, solusinya lumayan banyak ya, Ya, dari banyak. kuis ya, edukasi dari luar secara rutin, Ya. kemudian edukasi setiap hari kepada anak-anak dengan slogan-slogan. Ya, Masya Allah. Semoga bisa terlaksana dengan baik di minggu pertama bulan April. Masya Allah, saya doakan semoga lancar. Ya. Nah, jadi udah terbayang ya? Ya. Kalau tadi permasalahannya, Ya. sekarang udah agak terbayang solusinya. Tinggal eksekusinya tuh, gitu. Nanti saya tunggu kabar baik eksekusinya. Kita ngobrol-ngobrol lagi setelah bulan pertama, minggu pertama bulan April. Minggu 2-nya kita ngobrol lagi. Iya, Bisa seperti apa? Iya, Mudah-mudahan seperti apa. Amin. Terima kasih banyak. Kira-kira cukup ya? Udah terbayang ya? ada pencerahan. Baik. Terima kasih banyak. Bahtiar, terima kasih sudah hadir. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Miss Rita. Bahtiar, gimana tadi saya? Saya melihatnya sudah sangat baik, luar biasa apa yang Alhamdulillah. disampaikan oleh Bu Gita ya ketika mengcoachi Bu Iis tadi. Saya sangat antusias mendengarkannya dan catatannya sudah catatan positif semua. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya sudah sangat bagus. Cuma saya ingin tanya nih ke Bu Gita, kira-kira kalau menurut Bu Gita sendiri potensi yang ingin dicapai oleh Bu Gita kira-kira bisa berapa? Kalau dari saya sudah seperti yang saya inginkan sebenarnya. Cuman memang dari saya ada yang perlu diperbaiki itu mungkin lebih lebih menggali lagi gitu ya. Kemudian kalau kompetensi tadi kan mendengar aktif saya rasa sudah tercapai karena saya sudah mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Iis, kemudian saya mencoba mengambil kata kuncinya sudah. Cuma nanti mungkin seiring berjalannya waktu lebih baiknya lagi itu tadi lebih menggali lagi. Saya di akhir tuh solusi yang lainnya tadi ya gitu. Tapi mendengar aktifnya karena saya mengikuti alur jawabannya Bu Iis kan gitu. Karena memang fokusnya. Tapi tadi saya kayak bisa saya menggali lagi ya gitu. Tapi untuk kompetensi yang tadi kita sampaikan, alhamdulillah saya merasa sudah terpenuhi. ya. Alhamdulillah. Kalau dari kompetensi Iya gimana? betul. Saya juga melihat ada beberapa catatan nih, tapi catatan saya malah catatan positif semua. Jadi catatannya sudah sangat baik. Saya melihat yang pertama tadi Ibu sudah tatapan Ibu ke Bu Iis selaku coach sudah sangat fokus ya. Artinya Ibu tidak teralihkan. Kemudian yang kedua saya lihat Ibu Iis sebagai coach juga sudah sangat nyaman. Bahkan mungkin Ibu bahasa tubuhnya sudah sangat baik. Ibu dekat dengan coach, tidak terlalu jauh. Kemudian Ibu juga sedikit membungkuk, membuktikan bahwa itu adalah sebuah perhatian kepada coach. Dan pada akhirnya tadi coach saya lihat merasa nyaman ketika menyampaikan masalah dan solusinya. Kemudian yang Ibu lakukan ketika tadi coaching juga sudah sangat sesuai dengan alur kita, sudah tahapannya sudah sangat sudah sangat bagus dan mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan terus ya kompetensi yang berhubungan dengan coaching ini betul. Nah kira-kira nih dari catatan tadi sih saya udah kira-kira kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kita tingkatkan dengan sesuai dengan tabel coaching? Karena tadi saya kurang menggali, mungkin keterampilan atau kompetensi selanjutnya itu tadi memberikan pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya. Jadi biar bisa menggali lagi potensi atau solusi dari coaching. Itu kayaknya penting. Betul. Nah mungkin untuk bisa ke arah sana harus sering melakukan coaching. Iya betul belajar. Iya. Seperti itu saja catatan saya sudah sangat baik. Terima kasih banyak ya Pak Fatir. Terus mudah-mudahan nanti bisa jadi coaching the best lah. Oh Masya Allah. Baik, terima kasih. Iya, Terima kasih atas
contohnya yang makasih ya